Selamat malam ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mendapat tugas dari Ibu Ketua atau Ibu Ketua WBI pada hari ini, di mana sebetulnya ada rasa kerinduan bagi kita masing-masing untuk dapat berkumpul kembali dalam persekutuan. Rasanya hilang ibadah kegiatan wanita baptis sudah lebih dari 1,5 bulan ya. Itulah sebabnya hari ini saya ditugaskan untuk para ibu-ibu, tetapi juga para yang mau mendengar mereka yang lain. Hari ini saya akan mengingatkan membaca di dalam kitab Yudas pada pasal yang pertama, mulai dari ayat yang ke-17 ya. Nah, kita bisa melihat di sini nasihat untuk meneguhkan iman. Dari judulnya kita dapat mengetahui bahwa ada iman yang teguh dan ada iman yang goyah. Karena kalau ini adalah himbauan supaya iman menjadi teguh dalam suasana yang seperti saat ini kita para orang atau para setiap manusia menghadapi kesulitan yang sama, yaitu mengenai COVID-19. Siapa yang tidak gentar? Setiap kali selalu diperingatkan dalam khotbah-khotbah, karena kebutuhan kita saat ini yang paling mendesak adalah bagaimana menghampiri Tuhan dan apa yang kita lakukan itu berkenan dan didengarkan doa kita. Karena tidak semua permintaan itu akan dijawab ya atau diberikan. Nah, untuk itulah kita harus belajar memahami, mengerti Tuhan menginginkan agar iman para ibu-ibu menjadi teguh. Mungkin ada yang kekurangan keuangan. Mungkin ada yang kekurangan hikmat sehingga perasaan menjadi takut gentar. Mungkin ada banyak masalah bertumpuk yang belum dapat diselesaikan. Nah, untuk seperti itu kita harus mempunyai iman yang teguh, yang tidak tergoyahkan. Itulah sebabnya di dalam Yudas pasal 1 ayat 17, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita. Ya, kalau untuk kebutuhan WBI, ingatlah para ibu-ibu wanita baptis, bagaimana kita bergereja di dalam Kalvari yang terus-menerus dihimbau, diingatkan agar dasar iman kita kepada Yesus Kristus itu selalu teguh dan tidak tergoyahkan. Karena iman adalah dasar daripada semua yang tidak kelihatan. Dan musuh kita saat ini yang tidak kelihatan adalah penyakit COVID. Kalau kita tahu dia akan menyerang kita, maka kita bisa berhati-hati, berjaga-jaga, menghindar atau apapun membalas mungkin. Tapi musuh ini tidak terlihat. Musuh ini hanya dapat diperangi dengan iman kepada Allah. Tanpa Allah kita tidak survive untuk menghadapi COVID-19. Selalu ada perasaan gentar. Takut ini, takut itu, takut siapa yang kita hadapi. Tetapi ayat ini menghimbau, mengingatkan ibu-ibu dan saya bahwa iman kita perlu teguh. Supaya kita mengingat ajaran-ajaran yang telah diberikan oleh gereja, bagaimana iman kita berdiri. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang zaman akhir tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Nah, kalau hal ini diperuntukkan waktu itu, situasi dan kondisi, bagaimana orang-orang ini dalam akhir zaman akan timbul para pengejek. Orang yang mengejek adalah orang yang tidak peduli pasti. Orang yang mengejek, orang yang meremehkan pasti. Orang yang mengejek, orang yang tidak sama pendapatnya dengan ajaran Tuhan. Pasti semuanya akan merasa meremehkan sehingga kita menganggap itu sesuatu hal yang ringan. Yang tidak perlu untuk diperhatikan.
Tapi dalam saat ini yang kita hadapi, maka akan timbul banyak masalah. Setelah COVID ini belum lagi tentang keuangan, belum lagi tentang kesehatan. Dan kita mendengar Bapak Gembala dalam khotbah terakhir tentang sosial hidup kita. Jadi kalau kita memikirkan semuanya tentang ekonomi, tentang kesehatan, tentang kemanusiaan kita yang harus satu dengan yang lain memperhatikan, maka kita cukup mendengar ajaran dan dorongan firman Tuhan. Kalau timbul pengejek-pengejek, saat ini pun timbul pengejek-pengejek. Barusan saya mendengar ada satu gereja, entah maksudnya apa, tetapi kalau ini maksudnya menjadi sesuatu yang dianggap lelucon ataupun gegabah di dalam menanggapinya, masa memberikan nasi yang bebas atau tidak bayar, dikasih gambar anjing lalu ditulisi hanya untuk kalangan bawah. Nah, hari ini kalau ditegur oleh polisi, kemudian dia berkata, loh, kalau nasi kucing boleh, masa kita enggak boleh menulis nasi anjing. Mereka ini adalah orang-orang Kristen yang tidak mengetahui apa kebenaran. Mereka menjadi pengejek. Apa maksudnya dengan perkataan-perkataan? Kok saya pikir ya, kok bisa? Dalam zaman yang seperti ini, kalau kita mau memberi orang pertolongan atau memberi keringanan atau memberikan apa yang dapat kita berikan, enggak usahlah pakai gambar anjing yang neko-neko, yang nantinya di dalam negeri kita ini Pancasila, masing-masing memeluk agama. Nanti yang lain bilang orang haram anjing, nanti yang juga orang Kristen ngasih makanan bilang anjing. Inilah pengejek-pengejek. Mereka secara tidak sadar melakukan hal-hal yang meruntuhkan nama Allah kita. Jadi mari kita belajar. Jangan kita hidup menuruti hawa nafsu. Apa perlunya? Menulis hal-hal yang akhirnya membuat harus diperiksa polisi, diperingatkan. Mau memberi ya berikan yang terbaik. Kalau tidak ada yang terbaik ya tidak usah beri. Cukup berdoa itu sudah memberi. Tidak kelihatan orang berdoa. Tetapi jika kita orang beriman, kita yakin permintaan kita didengar oleh Allah. Bukan karena kita harus memberi ini, memberi itu yang berupa materi. Memberi dukungan, doa, membesarkan hati orang, itu sudah memberi. Tetapi kalau memberi dengan aneh-aneh, dalam zaman yang sesulit ini, itulah yang dikatakan pengejek-pengejek. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Saya pikir orang yang memberi ini tanpa Roh Kudus ya. Kalau dia punya Roh Kudus, dia akan merasa hati-hati, tidak menyinggung. Nanti ada orang yang tersinggung, ada orang yang ada tulisan kalangan bawah. Kan yang memberi, yang membagi itu sudah cukup ngerti. Misalnya perlu ditanya keluarganya berapa, anaknya berapa, diberi. Tidak perlu kalangan bawah, kalangan atas. Tidak ada orang naik mercy, ngambil nasi bungkus itu tidak ada. Jadi ini orang yang sebetulnya memberi tapi penuh ketakutan. Sehingga dia harus menjelaskan hanya untuk kalangan bawah. Saya pikir itulah yang dikatakan orang yang hidup tanpa roh, yang dengan hawa nafsu, memberi dengan berbagai alasan ini dan itu, yang tidak memperhatikan apa yang sedang dirasakan rakyat yang di bawah. Apa yang sedang dipikirkan baik orang yang di atas. Karena yang terjangkit saat ini bukan hanya untuk orang kalangan bawah, orang yang atas, orang yang pandai, orang yang mampu, orang yang terhormat. Semuanya tidak akan dapat melawan COVID ini. Semuanya bisa terjadi pada siapapun. Karena Allah adalah Allah yang sempurna. Dia mengizinkan apa yang akan terjadi menurut ukurannya. Bukan kita manusia ukuran kita. Itulah sebabnya dikatakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah dirimu sendiri, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling
suci, dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Jadi kita ngerti ya sekarang dalam zaman seperti ini cara hidup kita bagaimana. Kalau tidak boleh bersekutu di rumah, ya jangan nanti mencuri kemuliaan Tuhan. Saya sering kali memperingatkan ya, kayaknya kalau dihimbau ini karena COVID kita beribadah di rumah. Saya bertanya, beribadah sungguhan apa enggak? Kalau enggak beribadah jangan bilang beribadah. Karena semua yang dihimbau lebih suka tidur, lebih suka berpikir untuk hal-hal yang lain daripada benar-benar beribadah pada waktunya. Saya mengingatkan, walaupun WBI tidak datang setiap Senin, kamu harus kolekte 1.000, ya kumpulkan 1.000. 5.000, ya kumpulkan 5.000. Saya tidak berbicara sembarang. Tanya Ibu Bendahara, kalau saya dihimbau untuk beribadah di rumah, setiap minggu saya kolekte, saya setor. Setiap Senin saya setor, WBI saya 10.000. Jam doa saya 10.000. Saya tidak mau mencuri kemuliaan Allah, karena imanmu itu harus dibangun di atas dasar kebenaran Allah yang suci, yang kudus. Jangan di atas dasar abal-abal. Wah, karena COVID enggak lagi ke WBI, beneran. Enggak usah ke WBI, enggak usah jam doa, beneran enggak usah jam doa. Nah, itu iman macam apa? Iman yang Tuhan inginkan di dalam Yudas ini adalah dibangun atas dasar kesucian hati Allah. Dari mana engkau tahu kesucian hati Allah? Kalau engkau tidak belajar terus siang dan malam untuk membaca, untuk memahami, untuk mengerti, untuk memikir dan merenung seperti Raja Daud. Yang kurenungkan adalah kebenaranmu. Mengapa harus direnung? Tanpa merenung tidak mungkin itu akan menjadi satu habitat atau perbuatan atau cara hidup kita. Jadi saya mengingatkan di dalam hari Senin ini WBI, hai WBI, siapakah engkau sebenarnya? Benarkah engkau wanita baptis Indonesia yang dihimbau, dibangun dari kenyataan firman Tuhan yang paling kudus, yang paling suci? Karena engkau telah diajar, sama seperti malam hari ini, engkau mendengar. Apakah engkau mau belajar untuk membangun imanmu di atas kesucian dan kekudusan Allah? Dan berdoalah di dalam Roh. Jadi kalau engkau sudah membangun imanmu, Anda perlu berdoa. Berdoanya aja ini dengan teliti dalam Roh, bukan berdoa karena ketakutan kita lalu kita minta supaya kita begini begitu dan lain-lain, tidak. Tetapi membangun iman kita di atas bangunan atau dasar dari kebenaran Allah, itu adalah memohon kepada Allah di dalam doa agar dalam apapun situasinya, kondisinya, kita tetap menjadi anak Allah yang belajar untuk terus menyerupai kehendak Allah, yaitu apa? Serupa dengan Dia di dalam segala karakter kita. Nah, mengapa dihimbau seperti itu? Karena ada dorongan, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Peliharakanlah sampai menantikan. Apa yang kamu nantikan? Oke, mungkin saat ini COVID-19 berhenti. Boleh. Kalau sudah berhenti untuk membangun? Tidak. Membangun di atas dasar bangunan iman yang teguh adalah hidup sehari-hari sampai mencapai kata hidup kekal. Apa hidup kekal? Pikirkanlah. Hidup kekal berarti kematian kedua tidak akan menjadi kita mati benar-benar. Kematian kita kedua adalah matinya tubuh kita. Kita harus bisa memahami, mengejar kehendak Allah supaya kita mengalami hidup kekal selama-lamanya. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Saat ini banyak orang ragu-ragu karena COVID. Wah, kapan ya? Katanya nanti waktu dihimbau pertama sebulan, mungkin Mei. Ternyata Juni.
Ternyata pemerintah menganjurkan lagi Juli, Agustus, September, katanya Oktober. Waduh, 5 bulan lagi, kita baru 2 bulan aja sudah semua teler, semua tidak bersemangat. Nunggu 5 bulan lagi. Nah, itulah sebabnya hari ini belajarlah. Bangunlah imanmu di atas dasar kebenaran Allah. Tunduklah dan berdoalah kepada Allah. Sehingga engkau boleh membangun iman yang tidak goyah. Dan tunjukkanlah belas kasihan. Saat inilah kita dapat menunjukkan belas kasihan terhadap sesama kita ya. Jika ada di antara kamu yang kelebihan dan kamu ingin membagi kepada orang lain, bagikan tanpa harus ini itu, aturan ini aturan itu. Sudahlah dibagi yang perlu. Kita akan bisa tahu kok kamu dari mana, asalnya mana, kerjanya apa. Jangan membohong ya. Ini waktunya untuk bukan saja memberi atas dasar kebebasan, memberi dengan mengenalkan siapa kita. Kalau Allah ada di dalam diri kita, memberi dengan cara yang sopan, yang baik, yang teliti, yang mengena sampai kepada orang-orang yang patut menerima belas kasihan. Karena kitab ini menunjukkan, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Jadi kita tahu saat ini waktunya bagi kita, seperti Bapak Gembala katakan, waktunya bagi kita untuk menunjukkan belas kasihan dan diri kita yang mengenal Allah. Siapa engkau sebenarnya? Sebagai ayat penutup dikatakan, bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hati, di hadapan kemuliaannya. Jadi kita tahu dasarnya untuk kebenaran yang dia inginkan. Bagi dia siapa? Allah, Yesus yang sanggup memelihara kita. Jika hari ini kita mendengar firman ini, merenung dan berpikir, telitilah hidupmu. Semua orang menginginkan COVID berhenti, tetapi tidak tahukah mengapa sampai ini terjadi. Inilah Tuhan mengizinkan murka untuk sementara, agar kesempatan ini dipakai sebagai tanda bahwa Allah sanggup melakukan apapun juga. Dia dapat membangun, dia dapat merusak, dia dapat menciptakan, dia juga dapat mengakhiri. Tetapi ayat penutup bagi kita yang percaya, yaitu bagi dia yang sanggup memelihara. Saya dan saudara yang sungguh-sungguh merenung akan dipelihara. Jangan sampai tersandung karena COVID ini. Karena ada yang banyak tersandung karena COVID. Karena COVID mereka jadi takut. Karena COVID mereka diberi beribadah di rumah tetapi tidak beribadah. Karena COVID mereka tidak dapat ke gereja, mereka malah bersuka cita. Beneran enggak ke gereja, enggak harus bangun pagi. Nah, banyak masalah yang terjadi di dalam saat seperti ini. Tapi percayalah, bagi dia yang sanggup memelihara, apa yang ingin kita lakukan, yaitu Allah memelihara saya dan ibu-ibu. Supaya Allah memelihara kita sampai kita menunggu apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan maksudkan, mengapa bumi boleh dihajar oleh Tuhan dengan penyakit ini, dibiarkan. Ada pendeta yang berkauk-kauk yang mengatakan, saya disuruh Tuhan berhenti seperti angin sakal ketika Tuhan memerintahkan berhenti. Tapi sampai sekarang enggak berhenti COVID-nya. Berhenti COVID, enggak berhenti. Mereka bilang, oh nanti puasa, sampai puasa. Ini sudah masuk hari ketiga di dalam puasa. Tetap ada COVID, bahkan diperpanjang. Jadi itu bukan utusan Tuhan. Jika Tuhan berkata dengan benar-benar, kitab Nabi, para Musa, bagaimana engkau dapat mengetahui itu perintah Allah atau tidak? Musa mengatakan, sesungguhnya apabila seseorang mengatakan dalam nama Allah, semua yang terjadi itulah benar-benar Nabi Allah, alat Allah,
pekerja Allah. Tetapi kalau dia hanya sekedar berbicara dan tidak terjadi, maka jauhilah dia. Dia bukan milik Allah, hanya mengaku-ngaku milik Allah. Saya tidak mau beraneh-aneh, saya hanya merasa hidup saya perlu dibimbing, dipimpin, dipelihara. Seperti ayat penutup tadi, apapun COVID mau datang, mau boleh kerja, tidak boleh bekerja, ada berhasil, tidak berhasil, Tuhan sanggup memelihara saya dan ibu-ibu. Itulah sebabnya tidak diperpanjangkan. Jika Anda di rumah, Anda dirumahkan untuk berada dalam persekutuan wanita baptis di rumah. Lakukan itu dengan tekun dan setia. Buktikan tanpa dilihat dihimbau oleh siapapun. Kolektor itu ya sudah sekian minggu berapa, biasanya 1.000 ya itu dilakukan. Beribadahlah pada jam yang sudah dilakukan, berdoalah. Ini waktuku seharusnya WPI, tetapi tidak ada. Aku datang padamu, menggenapi apa yang dikatakan, apa yang engkau inginkan. Tidak bisa di gereja, dimanapun aku dapat beribadah. Seperti siang atau malam hari ini. Ya. Anak saya Wilson, anak saya Michael, dia mengatakan, Mak, khotbah untuk WPI, ketuanya menyuruh khotbah. Saya tidak khotbah hari Senin pada saat ini saja. Setiap hari saya khotbah di kedai, karena saya takut kalau nanti apa yang menjadi perkataan orang-orang itu, wah ini di rumah ada COVID ibadah, tetapi tidak ibadah. Saya ibadah sendiri mungkin juga malas. Tetapi kalau saya di kedai, kakak saya membantu saya, ponaan-ponaan saya mendengarkan, anak saya, menantu saya, maka setiap hari ibadah. Jika boleh frekuensi itu ditambah, karena saya perlu Tuhan, ibu-ibu perlu Tuhan. Itulah sebabnya, lakukan ibadah WBI-mu di Roma, jangan pernah mengurangi. Lakukan apa yang kamu kerjakan pada tiap-tiap kewajibanmu, seperti ketika engkau berada di gereja. Kiranya menjadi berkat bahwa iman kita perlu diperteguh agar dalam suasana seperti ini iman kita tidak menjadi runtuh tapi terpelihara oleh firman Allah. Tuhan memberkati.